Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin peserta Munas yang berbahagia, pertama saya akan sampaikan bahwa ini adalah agenda persiapan rapat pleno yang nantinya akan dipimpin untuk menunjukkan ketua ketua sidang yang akan membahas rapat pleno pertama ini, pembahasan penetapan pengesahan agenda acara dan tata tertib Munas serta pembacaan tata tertib Munas. Untuk memimpin acara persiapan rapat pleno ini langsung oleh pembina kita yakni Ustaz Ahmad Tonari Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan kepada teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai yakni rapat pleno, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dipersilakan kepada seluruh peserta untuk merapat ke depan. Seluruh peserta silakan mengisi bangku yang ada di depan. Silakan. Kita sekarang masuk ke acara berikutnya, yaitu draft tata tertib musyawarah nasional 1 Dewan Pimpinan Pusat DPP Komunitas Sahabat NU Komatol periode 2018-2023 sekarang diperbaiki. Kemudian selanjutnya di dalam pembahasan ini terdiri dari satu pembukaan, kemudian 3 bab yaitu ada 4 bab dan 1 penutup tahun dasar. Di sini 1 pembukaan, yang berikutnya yaitu 4 bab dan 1 penutup Seluruhnya ada 4 bab isinya. Baik, dengan demikian saya selaku pimpinan sidang pada sidang pleno yang ketiga dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno yang ketiga saya buka. Selanjutnya pada sidang pleno yang ketiga ini kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Komatol periode 2018-2023 yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Komatol, yaitu Bapak Uda Anton pertama, Sarjana Ekonomi. Kepada beliau pada tafadhol maskur ma'dzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Pada kesempatan ini izinkanlah saya sebagai Ketua Umum Komatol periode 2018-2023 mewakili semua kepengurusan DPP Komatol untuk membacakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus DPP Komatol periode tahun 2018-2023. Sebelum kami sampaikan laporan, izinkan kami menyampaikan sejarah singkat berdirinya Komatol. Di awal berdirinya Komatol ini adalah atas inisiatif Asatizah Sunnah untuk membantu mengamankan aset-aset dakwah, yaitu dakwah sunnah di Indonesia. Dan dari awal untuk akte pendirian semuanya dibiayai oleh Ketua Umum sekaligus Dewan Pendiri. Namun
belum sampai 2 tahun berdiri, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama, maka sebagian pengurus DPP diberhentikan dan juga dilakukan perubahan akte notaris. Setelah itu Kombatpol berjalan lebih bagus. Untuk selanjutnya berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan DPP dan divisi-divisi Kombatpol. Poin A adalah dari pengurus DPP. 1. Melaksanakan rakernas sebanyak 5 kali. 2. Mengatur administrasi keuangan setiap acara rakernas, sarnas, bela negara, donasi untuk baksos, iuran keanggotaan, di mana setiap habis dikumpulkan dana selalu habis, dan bahkan ada yang minus selesai acara. Daftar DPD Kombatpol adalah 1. DPD DKI Jakarta, 2. DPD Banten, 3. DPD Jabar, 4. DPD Jateng, 5. DPD Jatim, 6. DPD Lampung, 7. DPD Sumsel, 8. DPD Sumbar, 9. DPD Jambi, 10. DPD Riau, 11. DPD Nusa Tenggara Barat atau NTB, 12. DPD Sulawesi Tengah, 13. DPD Aceh, 14. DPD Kalimantan Timur, 15. DPD Yogyakarta. Sedangkan untuk kepengurusan DPC itu ada 43 ya. Terus poin 4 yaitu mengadakan webinar. Nah, webinar ini di waktu kita corona, salah satu hiburan kita di rumah adalah webinar, Ustaz. Jadi webinar ini waktu corona sangat manjur ya, untuk menghilangkan stres. Beberapa webinar yang kita lakukan di DPP adalah yang pertama, webinar tentang peluang bisnis dan persiapan UMKM bangkit kembali di masa pandemi. Ini pematerinya adalah Dr. Rambat Lutfiyadi MEI. Terus yang kedua, webinar sejarah Pancasila dan Piagam Jakarta. Pemateri Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Yang ketiga, mengikuti seminar online dan mendapatkan beberapa sertifikat. Ini dari beberapa instansi ya. Terus yang kelima, menghadiri berbagai undangan resmi dari pemerintah, diantaranya 1. Acara sosialisasi pemilu dari Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, audiensi dengan pimpinan bela negara Kemenhan RI, itu sebanyak 2 kali dan juga 2 periode kepemimpinan. Yang ketiga, audiensi dengan Komandan Kodam Jaya. Yang keempat, audiensi dengan dan Pompomar. Yang kelima, audiensi dengan Kepala Basarnas. Terus untuk poin B, ini adalah kegiatan-kegiatan divisi-divisi. Yang pertama adalah divisi SDM tentang kegiatan bela negara dan pelatihan Sarnas. Kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, bela negara dan Sarnas ke-1 diadakan di SPN Lido Kabupaten Bogor tahun 2017. Yang kedua, bela negara dan Sarnas kedua diadakan di SPN Lido Kabupaten Bogor tahun 2018. Yang ketiga, bela negara dan Sarnas ketiga diadakan di Hutan Arboretum Cibubur, Kota Depok tahun 2020. Yang keempat, bela negara dan Sarnas diadakan online bersama Kemenhan RI dan Puldakri tahun 2021, dan ini mendapatkan sertifikat dari Kemenhan RI. Yang kelima, bela negara dan Sarnas kelima diadakan di Ponpes Abu Zar, Kabupaten Bogor tahun 2021. Yang keenam, bela negara dan Sarnas keenam diadakan di Kepulauan Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, daerah khusus ibu kota masa lalu. Kemudian poin C adalah divisi sosial.
Di setiap bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, Kombatpol selalu hadir membantu sesama. Di antara yang sudah diadakan baksos adalah yang pertama baksos gempa Lombok, yang kedua pengadaan mobil ambulan di Palestina dengan urunan 6 lembaga sunnah untuk membantu rakyat Palestina yang membutuhkan. Waktu itu korban perang ya, jadi di sana sangat memprihatinkan. Jadi kita logo Kombatpol itu sudah sampai di Palestina, Dapur. Jadi alhamdulillah dengan susah payah kita bersama bisa membantu rakyat Palestina. Yang ketiga adalah baksos gempa dan tsunami di Pulau Legundi, Lampung dan Provinsi Banten. Yang keempat, baksos gempa dan tsunami di Palu. Yang kelima, baksos Gunung Merapi meletus beberapa kali di Lumajang. Yang keenam, baksos donor darah. Ini dari DPC Bekasi nih yang rutin ya, Pak An ya. Terus yang ketujuh, baksos gempa Cianjur. Yang kedelapan, baksos banjir bandang di Garut. 9, baksos banjir bandang di Lido, Bogor. 10, baksos corona. Nah, waktu corona ini kita selain baksos juga ada bansosnya. Kita waktu itu membantu anak-anak Libya yang sedang kesulitan dan juga pedagang-pedagang kaki lima itu yang biasa jualan di Monas. Itu masih ada dokumentasi juga. Terus yang ke-11, pembagian masker waktu kabut asap dan waktu corona. Ke-12, pembagian baju pelindung corona. Apa istilahnya dulu tuh? APD ya. Sampai lupa. Oh ya pakai. Yang ke-13, penyemprotan disinfektan waktu musibah corona. Ini mungkin rata-rata semua kita melakukan dulu ya Pak ya. Di Jawa atau luar Jawa. Terus 14, pengiriman donasi gempa ke Turki. Ini kalau nggak salah tahun lalu ya, gempa Turki yang besar itu. Jadi alhamdulillah kita juga ada teman relawan di sana yang bantu untuk menyalurkannya. 15, baksos banjir Jakarta, Indramayu, Subang dan lain-lainnya. 16, bantuan air bersih di Bekasi dan Jawa Tengah. Kemudian poin D yaitu divisi dakwah. Dalam hal pengamanan tabligh akbar dan acara keislaman lainnya. Yang pertama, pengamanan di Masjid Istiqlal. Ini kalau tidak salah 2 kali ini ya. Sudah lupa materinya siapa. Yang kedua, pengamanan di Masjid Jakarta International Center, JIC kan? Jakarta Islamic Center kan? Jakarta Utara. Terus yang ketiga, pengamanan di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Ini mungkin setiap berapa bulan sekali kita memang ada di situ ya. Tak sampai, tak Mauludi dulu pernah kita yang jadi panitia juga di situ. Yang keempat, pengamanan Muktamar Qurdabi tahun 2018. Nah ini mengundang dulu Menteri sama Ketua MPR ini Menteri Agama hadir waktu itu di Surabaya. Yang kelima, pengamanan acara Dai Rantau Minang dalam mengamankan Gubernur Sumbar karena waktu itu sempat nyasar Ustaz, biar dan milus. Jadi Kombatpol ngawal dulu yang di Masjid Al-Tailah. Yang keenam, pengamanan tabligh akbar di berbagai kota. Yang ketujuh, mengadakan tabligh akbar di Masjid Komplek Polda Metro Jaya. Poin E, divisi ekonomi. Nah, divisi ekonomi ini memang baru sedikit program kerjanya yang berlangsung, yaitu yang pertama pengadaan seragam untuk anggota Kombatpol. Yang kedua, penjualan kurma waktu corona. Poin F, divisi hukum. Yang pertama, membantu menyelesaikan kasus Siliwangi dan sudah selesai. Yang kedua, Kombatpol dan lembaga sunnah lainnya seperti Poldapi, Pakati mendirikan LBH Asim Sunnah. Ketiga, membantu LBH Asim Sunnah menyelesaikan kasus-kasus seperti demo Lombok, demo Aceh,
demo di Tulung Agung dan lain-lainnya. 4. Membantu mediasi konflik Niah Bogor. Kelima, mediasi konflik Mahat Al-Ihsan Tegal. Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengurus periode tahun 2018-2023. Kurang lebihnya kami mewakili Dewan Pengurus Pusat Kombatpol mengucapkan jazakallah khairan kepada semua pengurus DPP yang sudah bahu-membahu dalam mengembangkan dan memajukan Kombatpol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.